kita, Roh Tuhan yang ada dalam diri kita yang menuntun kita ke tempat ini. Jika temanya hari ini tentang penderitaan, tidak usah membuat kita gentar, amin. Karena itu pasti akan menjadi kekuatan bagi kita. Setiap firman yang ditabur pasti akan memberi kekuatan dan akan bertumbuh dalam setiap kita, amin. Kita percaya karena Bapa kita baik. Kita percaya pada siapa kita percaya. Kita bukan mengikut Tuhan yang perlu kita bela, tetapi kita lah yang dibela Tuhan, amin. Tuhan Yesus berkata, Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Yesus, kasih-Mu lah yang mengubah setiap hari. Saat ini kita boleh merenungkan setiap kebaikan Tuhan. Kita boleh mengingat apa yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Katakan dengan sungguh, Bapa Engkau sungguh. Engkau sungguh baik.
Kami bersyukur Tuhan Yesus, jika hari-hari kemarin boleh kami lalui dan kami percaya kami ada hari ini Tuhan, itu semua karena kasih-Mu. Dan kami percaya Yesus, saat Engkau ada dalam diri kami sudah menerima sukacita-Mu Tuhan. Kami sudah menerima sukacita dari surga karena kami menerima Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap umat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Setiap kami yang rindu dengan firman-Mu, dan Engkau memberkati Bapak Pendeta Maruli Tuhan. Dan kami tahu Yesus, apa yang keluar dari bibirnya adalah untuk memberkati setiap kami. Firman yang keluar yang Engkau taruhkan dalam hati dan pikirannya, itu semua untuk memberkati kami Tuhan. Dan kami percaya ya Bapak, kami boleh pulang nanti dengan sukacita surga. Kami boleh pulang dengan damai sejahtera. Dan kami percaya berkat-Mu senantiasa melimpah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Mari kita berdiri. Salam kanan kiri mengatakan sukacita surga ada bagimu. Haleluya. Sukacita surga. Kita nyanyikan semua bagi jiwa. Yes. Haleluya. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya lakukan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kebenaranmu. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Yes. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya lakukan badai. Maka kita nggak pernah ragu. Kita nggak pernah ragu akan kasih Tuhan. Amin. Yes, karena Dia setia. Haleluya. Katakan tak pernah ragu akan kesetiaan Tuhan. Yes. Mari kita kasih Tuhan. Yes.
Kita sebagai orang percaya, artinya kita hidup karena percaya. Apapun yang terjadi, kita percaya Tuhan kita besar. Kita percaya yang Dia lakukan besar bagi kita. Amin. Apapun keadaan kita, apapun yang kita akan jalani, kita tahu Tuhan ada di dalam kita. Amin. Katakan dengan semua, kita hidup karena percaya. Karena apa? Karena Dia yang berjanji untuk setia. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan di siang hari yang indah ini. Kesempatan yang indah kami dapat berkumpul di tempat ini, bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Biarlah ibadah kami, pujian penyembahan kami naik di hadirat-Mu ya Tuhan. Dengan hati yang tulus kami ada di dalam Engkau ya Tuhan. Berkati kami semua yang hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih kami berikan waktu kami untuk datang bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Kesempatan yang indah ini kami pakai ya Tuhan. Kami percaya kepadamu ya Tuhan. Orang yang hidupnya melekat ada di dalam Engkau ya Tuhan, maka Tuhan pakai hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sebentar hamba akan menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Tuhan, berkati kami semua ya Tuhan. Taburkan benih firman-Mu ini dalam loh hati kami masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami yakin Tuhan, bahwa kalau hidup kami ada di dalam Engkau, kalau hidup kami ada tulus di dalam Engkau Tuhan, maka Tuhan akan sungguh luar biasa memberkati kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, bisnis usaha kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus,
Sungguh luar biasa, saya lihat ini banyak ini orang yang hadir ini. Amin. Ada beberapa kantor saya sekarang outdoor nggak seperti begini banyaknya. Banyak. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Saya ini orang suku Batak. Nama saya Maruli Sitorus. Saya punya istri juga orang Batak, Manurung. Jadi saya hampir berumah tangga itu hampir 40 tahun, tahun 85. Ya, istri 1, anak 3. Anak saya ini saya anggap seperti anak-anak saya, karena anak saya udah berumah tangga semua. Cucu saya sudah SMP, Bapak Ibu. SMP, SD, TK, sudah berumah tangga. Tapi semua anak saya perempuan. Saya punya mantu juga orang Batak semua. Cukup baik, saya punya mantu karena dilihat mertuanya, wah mertua saya ini pendeta. Jadi ya luar biasa ya. Saya kalau kita hidup ada dalam, makanya temanya ini orang udah takut aja, manfaat penderitaan apa ini ya. Saya tidak belajar mengajarkan tentang teologi kemakmuran, tapi bagaimana manfaat penderitaan ini yang kita hadapi. Ini nanti saya ceritakan dengan pengalaman hidup saya, hidup di dalam Tuhan. Sebelum saya khotbah, hidup saya dulu senang sekali Bapak Ibu. Saya bekerja di perusahaan besar, perusahaan asing, saya sebut aja namanya lah, atau juga saya udah 12 tahun yang lalu saya meninggalkan perusahaan itu, PT Nestle Indonesia. Kalau Bapak tahu, perusahaan asing, perusahaan sun, perusahaan. Saya sering juga ke luar negeri Bapak Ibu. Enak dulu bekerja, 20 tahun saya bekerja di perusahaan itu. Makanya saya sharing nanti tentang pekerjaan. Ya, bagaimana penderitaan kita ada di dalam Tuhan, maka Tuhan akan pakai hidup kita. Yang penting hidup kita ada di dalam Tuhan. Amen. Hidup kita melekat di dalam Tuhan. Amen. Percaya Bapak Ibu. Ya, percaya Bapak Ibu. 12 tahun kamu saya meninggalkan perusahaan itu, hampir 20 tahun. Wah, enak di perusahaan itu, kerja luar biasa. Sering ke hotel, sering ke daerah, sering ke luar negeri, sering pokoknya namanya marketing. Divisi marketing, ya, prinsipal strategi. Kita bikin strategi untuk setiap tahunnya kita harus action, kita harus lakukan, Bapak Ibu. Ya, tapi Tuhan pakai hidup saya. Maruli, karena saya 2 pekerjaan, antara bekerja dan pelayanan. Di perusahaan itu juga saya melayani pekerjaan Tuhan, khotbah saya di perusahaan itu, Bapak Ibu. Jadi Tuhan bilang, lepaskan Tuhan bagi. Jadi aku dari awal bukan sekolah teologi, ekonom. Karena saya di perusahaan asing tahun 79 saya masuk perkuliahan, tahun 85 saya berumah tangga, terus bekerja Bapak Ibu. Di perusahaan itu saya sekolah teologi, saya ambil untuk mempelajari teologi, saya harus belajar, ambil terus sampai saya jadi dosen salah satu di STT di Jakarta. Saya sekarang ngajar Bapak Ibu. Di samping saya pengembalaan jemaat salah satu gereja Bethel Indonesia. Dan saya juga melayani saya sering membawa orang-orang buta Bapak Ibu. Ibu Titin tahu, setiap hari Sabtu saya kumpulkan tuh orang-orang buta Ibu di kebun jeruk, di ruko. Ada orang kasih ruko sama saya, pakai itu 3 lantai ruko. Kumpulin orang-orang buta setiap hari Sabtu jam 10 kalau Bapak mau lihat di sana ada. Itulah Tuhan panggil saya Bapak Ibu. Saya ini tulus melayani pekerjaan, bukan hanya di mulut perkataan saya lakukan itu. Karena Tuhan panggil hidup saya. Dan sungguh Tuhan memberkati kehidupan saya Bapak Ibu. Ya, saya waktu di Hong Kong 1,5 bulan, kebetulan anak saya nomor 2, salah satu direkturnya di Hong Kong, masih muda udah direktur Bapak Ibu, perusahaan besar. Mertua aku sini datang katanya, 1,5 bulan gratis Bapak Ibu di Hong Kong. Dikasih makan, dikasih minum, dikasih pakaian, dikasih segalanya, dikasih pulsa untuk naik kereta api, naik kereta gitu. Enak gak jadi anak Tuhan? Enak Bapak Ibu. Tapi kalau tulus, kalau hatinya baik sama Tuhan, pasti Tuhan sayang sama dia. Ada hasilnya Bapak Ibu. Jangan khotbah, tapi keluarga tak diperhatiin. Ya, banyak itu. Tapi saya percaya di usia sekarang saya sudah lanjut Bapak Ibu, 66 jalan 67 Bapak Ibu.
Tapi saya masih keliling ke daerah, ke Solo, saya kemana saya masih kuat bawa kendaraan. Di usia, tapi kadang istri saya bilang, Pak, kamu kan sudah umur, Pak. Wah, enggak, Tuhan pakai saya. Kalau Tuhan pakai saya, enggak apa-apa, Mak. Saya bilang, ya, namanya bekerja. Kalau Tuhan pakai saya, udah selesai. Iya kan? Makanya khotbah saya tentang penderitaan. Waktu saya nggak banyak untuk menyampaikan firman Tuhan, karena sebelum jam 1 kita akan selesai. Kita ambil dalam kitab Mazmur 119 ayat 67. Mazmur 119 di ayat 67, 68 dan 71. Kalau mau di ini boleh, kalau ada ini. Mazmur 100. Mazmur 119 ayat 67, 68 dan 71. Temanya manfaat penderitaan. Ayat 67, sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Ayat 68, engkau baik dan berbuat baik, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Ayat 71, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapanmu. Demikian firman Tuhan. Kalau kita lihat Mazmur 119 ini, Bapak Ibu sekalian, ayat yang cukup panjang sampai 176 ayat. Bayangkan dalam kisah Mazmur 119, ayat yang paling terpanjang sampai 176 ayat. Makanya saya ambil ayat 67, 68 dan 71. Kenapa saya beri judul dengan manfaat penderitaan? Ya, hidup ini proses, Bapak Ibu. Ya, hidup ini proses. Manfaat penderitaan, ada 3 manfaat penderitaan dalam renungan Mazmur 119 ayat 67, 68 dan 71, Bapak Ibu. Pertama saya baca di sini, penderitaan adalah khotbah. Penderitaan adalah khotbah bagi saya. Ya, makin banyak saya mendengar khotbah, itu adalah penderitaan. Saya terus belajar di dalam hidup ini. Ya, kenapa Pak penderitaan itu ada khotbah? Supaya saya semakin dekat kepada Tuhan, supaya hidup saya semakin dekat kepada Tuhan. Responi penderitaan itu dengan benar, Bapak Ibu. Kita responi. Ya, contoh bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Bapak Ibu. Kelihatan apakah Musa tidak menderita pada saat dia lahir? Menderita, Bapak Ibu. Ya, karena Raja bilang anak laki-laki di bawah umur 2 tahun harus dibunuh. Tapi kalau perempuannya boleh hidup, laki-laki doang nggak boleh harus dibunuh. Sehingga orang tuanya, bidan ini menyimpan daripada anak ini bersama dengan orang tuanya, Bapak Ibu. Ya, Musa kalau kita lihat pelajaran Musa, dia punya 3 episode dalam periode hidupnya. Selama 40 tahun dia ada di tanah Mesir, Bapak Ibu, bersama dengan Firaun. Proses hidupnya luar biasa di istana itu, Bapak Ibu. Diangkat menjadi anak raja, Bapak Ibu. Tapi dia punya hati yang tulus sama Tuhan. Dia melihat bangsanya sendiri pada saat itu di Mesir bekerja sebagai rodi, Bapak Ibu. Darahnya mengalir melihat daripada rakyat Israel pada saat itu yang tertindas, yang bekerja keras, Bapak Ibu. Sehingga pada saat itu dia melihat terjadilah percocokan, dia keluar dari Mesir dan menuju tanah Midian. Selama 40 tahun juga dia di Midian, Bapak Ibu. Dia menggembalakan domba-domba, ternak-ternak yang ada di sana. Karena dia punya mertua bernama Imam Yitro pada saat itu. Karena anak Yitro 7 orang, perempuan semua, menikahlah dengan salah satu dengan Musa, Bapak Ibu.
40 tahun. Musa menderita nggak? Menderita. Belajar dia. Pada saat dia ada di Mesir, di istana Firaun, Bapak Ibu. 40 tahun. Tapi yang episode ketiga, Tuhan berbicara kepada Musa. Musa, engkau harus kembali ke Mesir. Bawa bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Tuhan berbicara kepada Musa, Bapak Ibu. Maka suara Tuhan terdengar dalam hati Musa dan dia kembali ke Mesir untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Bapak Ibu. Itu perjalanan episode daripada Musa, Bapak Ibu. Apakah Musa punya penderitaan? Benar. Tapi Tuhan pakai dia luar biasa karena dia dengar-dengaran perkataan Tuhan dalam loh hatinya. Belajar kita, Bapak Ibu, supaya perkataan Tuhan ada dalam hidup kita. Maka penderitaan itu adalah khotbah yang senantiasa. Khotbah itu selalu menumbuh dalam hidup saya. Ya, kalau hidup ini biasa-biasa, Bapak, iman kita tak akan bertumbuh, Bapak Ibu. Iman kita tidak bertumbuh. Ya, kalau iman kita ada di dalam Tuhan, maka iman kita akan kokoh dan kuat di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Waktu saya masih aktif bekerja, Bapak Ibu, itu jam terbang doa saya hanya 5 menit setiap pagi, 3 menit, karena saya langsung terus pergi ke tol TB Simatupang karena di situ kantor pusat saya. 3 menit, 5 menit itu nggak ada. Tapi setelah saya meletakkan pekerjaan itu, saya buat mesbah sama Tuhan. Tanya itu Titin ini, jam 3 pagi, setiap pagi. Udah berapa tahun saya lakukan itu, saya tidak tahu lah. Jam 3 pagi saya udah kirimkan renungan pagi itu. Termasuk salah satu koordinator Bapak Ibu Titin, saya kirim itu. Mungkin dah 4-5 tahun yang lalu saya udah pernah kirim nanti ya, sampai saat ini. Jam 3 Bapak Ibu. Jam 3 pagi saya udah kirim. Saya mesbah sama Tuhan, saya ambil waktu 2 jam untuk beribadah kepada Tuhan di pagi hari. Walaupun saya sendiri, Bapak Ibu, istri saya masih ngorok, dia masih ngorok istri saya ibadah pagi. Karena saya ambil kamar sebelah, saya buka mesbah di kamar sebelah saya, karena tempat tinggal saya berlantai, Bapak Ibu, bawah dan atas. Ya, gak gampang, Bapak Ibu. Banyak pendeta juga gak bisa bangun jam 3. Kan enak dia asli jam 3 masih tidur ngorok, kan masih enak. Masih enak, Bapak Ibu, jam 4 masih enak itu. Tapi jam 3 saya udah bangun, Bapak Ibu. Saya kirim renungan. Banyak sekali saya kirim renungan pagi setiap pagi. Hampir 60-70 ke grup dan pribadi. Jam 4 saya mesbah, Bapak Ibu. Saya lakukan tiap hari. Aku minta Roh Kudus bangunkan aku di pagi hari. Gak usah pakai alarm, Roh Kudus dibangunkan saya di pagi hari. Saya gak sombong, Bapak Ibu, enggak. Karena hatiku sudah melekat ada di dalam Tuhan, sehingga Roh Kudus bangunkan aku di pagi hari. Rutin saya itu kirim renungan pagi hari. Gak berbeda, paling beda 5 menit, 2 menit ada. Ibu Titin ada itu, saya ini. Makanya ada itu kesaksian hidup saya. Itu untuk belajar penderitaan. Ya, orang masih tidur enak-enaknya jam 3, jam 4, jam 5. Gak mudah, Bapak Ibu. Tapi kalau Tuhan panggil hidup saya, karena hidup kita semakin melekat di dalam Tuhan. Hidup ini jangan egois, Bapak Ibu. Kita punya anak, kita punya suami, kita punya istri, kita punya anak, kita punya cucu. Kalau kita tidak melekat sama Tuhan, nggak tahu ke depannya. Ini makin zaman sulit, Bapak Ibu. Zaman ke depan ini zaman sulit, Bapak Ibu. Nggak enak. Tapi kalau kita hidup melekat sama Tuhan, nempel sama Tuhan, maka Tuhan memberkati hidup Bapak Ibu sekalian. Jangan takut, ya kan? Jangan takut dalam hidup ini. Ya, Dia datang turun dari surga ke tengah-tengah dunia. Ini saja sungguh luar biasa, Bapak Ibu. Tuhan kita Yesus Kristus, Dia lahir yang menderita di kandang domba. Dia mati di atas kayu salib. Dia bangkit daripada kematian itu dan menampakkan dirinya kepada murid-muridnya.
Apa kita masih ragu lagi menerima Tuhan kita Yesus Kristus? Makanya kita percayakan sama Dia, Tuhan, inilah hidupku, pakai aku, utus aku bekerja di ladang-Mu Tuhan. Dia perlu menjadi kesaksiannya yang hidup kita di tengah-tengah kantor kita, di tengah-tengah perusahaan di mana kita bekerja. Maka karir kita, dia akan lihat pimpinan kita nanti naik. Saya juga dulu begitu Bapak Ibu, dari bawah dulu pekerjaan. Ya, dari bawah tuh. Kalau saya ceritakan, aduh, bawah sekali pekerjaan. Tapi Tuhan sayang sama hidup saya. Karena saya harus contoh, harus aku menjadi kesaksian yang hidup di tengah-tengah saya bekerja, di tengah-tengah saya berumah tangga, di tengah-tengah keluarga saya. Ya, ini Bapak Ibu, maka anak cucu kita nanti akan melihat ini orang tuaku, ini kakek nenek, luar biasa. Walaupun Tuhan kasih saya panjang umur, kamsiah Tuhan, kamsiah Tuhan. Walaupun Tuhan saya kasih panjang umur, kamsiah, terima kasih. Kalau orang Chinese bilang kamsiah, terima kasih Tuhan. Belajar, makanya saya bilang hidup ini adalah khotbah Bapak Ibu. Yang kedua, penderitaan adalah sekolah. Kenapa saya bilang sekolah? Sekolah penderitaan. Cara Tuhan untuk memberkati iman kita. Ya, penderitaan itu adalah sekolah. Terus kalau kita dari TK, SD, SMP, SMA terus ke jenjang lebih tinggi kan naik tingkat. Begitu juga iman kita. Sekolah, sekolah, sekolah. Ya, harus kita mau diproses sehingga iman kita akan kelihatan. Oh iya benar, luar biasa dia dipakai Tuhan. Dan saya udah bilang tadi, hidup ini adalah kesaksian yang hidup. Orang bisa baca hidup kita kok. Orang bisa baca. Sekarang kan gampang kok, maka sekarang YouTube segala macam kan mudah sekali ya. Ya, gampang. Anak pendeta besar jadi ini, jadi itu, kan banyak di sini. Menyesatkan segala macam ada banyak gitu. Percaya Bu, kalau hidup kita tulus, hati kita tulus sama Tuhan, bahwa sekolah itu akan kita diproses oleh Tuhan naik tingkat. Ya, kita bicara tentang Yusuf. Yusuf menderita nggak dia? Menderita Bapak Ibu, 17 tahun. Dia disiksa sama abang-abangnya Bapak Ibu. Anak daripada Yakub 12. Yusuf adalah anak yang disayangi oleh Yakub pada saat itu. Ya, dia mengembara. Ya, pada saat dia umur 17 tahun, dia dibuang ke sumur oleh abang-abangnya. Bagi saudara-saudaranya, kita matikan aja Yusuf ini. Tapi bagi saudara-saudara yang lain, enggak, jangan kita masukin aja ke sumur. Jadi mereka berselisih pada saat itu, sehingga dia dimasukkan ke sumur pada saat itu. Dan cara Tuhan untuk mengangkat Yusuf luar biasa, sehingga dia terangkat, berjumpa dengan orang Mesir, dia dijual, dan dia menjadi pegawai daripada Potifar. Ya, tapi Yusuf luar biasa, walaupun dia ganteng gagah, dia tetap bekerja dengan baik. Ya, pekerjaan rumah dikerjakan dengan baik. Nggak ada tuannya juga dia kerjakan dengan baik. Istri tuannya senang lihat dia ganteng, umur masih muda, awet muda, kemerah-merahan wajahnya, suka lah, wanita namanya. Tergiur dia. Hei Yusuf. Tapi Yusuf punya hati yang melekat sama Tuhan. Kalau hatinya nggak melekat sama Tuhan, pasti terjadi transaksi itu Bapak Ibu. Benar, pasti terjadi transaksi, ini manusia kok. Tapi hatinya melekat sama Tuhan Bapak Ibu. Dia punya hati yang melekat sama Tuhan. Dia tahu cara Tuhan bekerja dalam hidupnya, sehingga dia difitnah masuk penjara. 13 tahun prosesnya daripada Yusuf itu untuk bisa masuk menjadi Perdana Menteri Bapak Ibu. Ya, di penjara dia menjadi apa? Menjadi kesaksian yang hidup dia, suratan yang terbuka.
sehingga dia dipercaya, Bapak Ibu. Ya, luar biasa. Kita lihat dalam Kejadian pasal 37 ayat 2. Kejadian 37 ayat 2. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kalah berumur 17 tahun, jadi masih muda biasa, menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak Bilha dan Jilpah, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Ayat 41. Kejadian pasal 41 ayat 46. Yusuf berumur 30 tahun pada ketika ia menghadap Firaun raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir itu. Berarti 13 tahun. Dari 17 tambah 13 jadi 30. Dia umur 30 tahun udah masuk menjadi Perdana Menteri. Sebelum dia masuk ke istana Firaun itu istana Firaun itu dikelilingin dia dulu, Bapak Ibu. Dia doain itu tempat itu, Bapak Ibu. Itu kan ayatnya ada, ayat 46 tadi. Kelilingi tempat dia bekerja. Saya nggak tahu Bapak Ibu, Bapak kelilingi nggak Gedung Paritos Pasifik ini? Ya, kalau saya tahun 96, saya bangun rumah tahun 96 sampai 95, saya beli rumah sudah 6 tahun. November tanggal 2 November 96, saya masih ingat kan. Tahun 96 juga beberapa puluh tahun lalu saya masih ingat. Sebelum saya tempatin itu, saya kelilingi rumah saya sendiri. Saya adakan mesbah di ubin saya karena belum ada peralatan, masih ada ubin di situ. Saya mesbah Tuhan. Enak tinggal di rumah saya, tenang, damai. Karena saya baca Alkitab, saya baca ini firman Tuhan, Kejadian 41, Kejadian 37 46 ini. Makanya Yusuf diberkati Tuhan. Dia kelilingi itu, Bapak Ibu. Belajar kita, Bapak Ibu. Di tengah-tengah kehidupan ini, Bapak Ibu. Hampir waktu saya habis. Ya, di tengah-tengah hidup ini. Ya, makanya saya bilang penderitaan adalah sekolah. Sekolah penderitaan. Yusuf melakukan ini sehingga dia ada di tempat yang terbaik pada saat di usia 30 tahun. Ya, 30 tahun. Tengah-tengah hidup ini. Yang ketiga, yang ketiga, masa pemurnian. Jadi kita tadi penderitaan itu adalah khotbah, yang kedua adalah sekolah, yang ketiga masa pemurnian. Yang Tuhan lakukan bagi kita masa pengayakan. Sifat-sifat karakter yang tidak baik. Sifat-sifat karakter yang tidak baik. Contoh, ya, kalau kita menjahit satu pakaian, kita harus ambil kainnya, baru kita pola itu kain, baru kita gunting. Setelah digunting, dia dibentuk, diproses, baru dia dilicinkan. Maka dia akan menjadi satu model kain. Begitulah hidup kita. Maukah kita diproses oleh Tuhan? Maukah kita dibentuk oleh Tuhan? Saya sudah memberikan kesaksian hidup saya tadi. Jam 3, jam 4, tapi enak Bapak Ibu. Orang bertanya sama saya, Pak Pendeta, tidurnya berapa jam kalau malam? Orang selalu bertanya sama saya gitu. Biasa, saya bilang tidur saya kok. Dia bilang kalau jam 10 hanya 3-4 jam, dia pikirnya kan. Karena tidur saya kadang-kadang jam 10, jam 11 saya baru mulai istirahat. Ya, tapi Tuhan bikin kesehatan, kekuatan bagi saya. Yang penting di sini Bapak, urusan hidup kok. Kalau kita masih mau neko-neko, masih suka kata-katain orang, fitnah orang, apa orang, enggak. Walaupun kita bangun jam 2, jam 3, kalau di sini nggak beres, tetap aja Tuhan bikin kesakitan dalam hidup kita. Kelemahan. Belajar Bapak Ibu. Ya, sebelum saya tutup khotbah saya pada siang hari ini, saya mau ceritakan kesaksian dalam diri rumah tangga saya. Saya tidak mau cerita kesaksian orang, saya hanya diri saya. Tahun 85 saya berumah tangga, Bapak Ibu. Tahun 83 saya membuka persekutuan doa.
di Abdul Jalil Duku Atas. Ya, tahu lah Bapak Ibu, Jalan Sudirman yang sekarang gedung BNI itu Jalan Abdul Jalil, namanya jalan infeksi dekat Kalimalang kali itu. Ya, tahun 83 saya udah buka persekutuan doa kaum remaja, saya panggil, karena saya tak tahu Tuhan panggil dari remaja saya, udah Tuhan panggil saya gitu. Jadi betul ketemulah istri saya ini sebagai teman saya menolong dan kami di rumah tangga. Ya, memang tidak ada kerjaan Bapak. Dalam proses hidup saya di situ, saya mau bilang hidup itu ada penderitaan. Inilah kelak kesaksian hidup saya yang sesungguhnya. Tahun 85 istri saya hamil. Hamil lah, udah mulai besar, hamil 6-7-8 bulan. Saya tinggal kos di Pasar Genjing, Jalan Pramuka nomor 52. Kalau Bapak Ibu tahu Jalan Pramuka, Pasar Genjing nomor, masih ingat saya. Walaupun itu tahun 80-an. Bayarnya 15.000. Sebelum saya tutup khotbah saya ini kesaksian hidup saya. Tuhan dengarkan ini kesaksian hidup saya. Tahun 85 saya bersama istri saya nggak bisa makan, Bapak Ibu. Nggak ada yang mau dimakan. Nggak ada yang mau dimakan. Bayar kos 15.000 aja nggak bisa. Tahun 85, 86. Ada si Ibu yang jaga kos itu, biasanya kos kan banyak itu. Ada ibu pulang bomo orang Jawa, tukang masak begitu. Neng, dimakan Neng. Dikasih nasi kami sepiring berdua sama tempe satu. Itu yang saya makan dengan istri saya. Istri saya waktu itu udah hamil 8 bulan 9 bulan. Tidak ada minum susu pun tidak, Bapak Ibu. Ini kesaksian hidup saya yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya tidak mengurangi dan tidak menambahi. Tahun 86 istri saya melahirkan dan lahirlah anak saya perempuan. Waktu itu Januari tanggal 28 pas Challenger meletus waktu itu, pesawat USA Amerika, 28 Januari jam 3 sore. Aku punya uang cuma 1.000 perak Bapak Ibu di kantong, 1.000. Naik bajai dari tempat saya ke kali Kampung Melayu itu kan ada sungai itu, ada situ bidan di pinggir kali, ya di dekat terminal Kampung Melayu itu. Waduh, kemana ya Tuhan? Ini cuma 1.000 perak, bayar bajai 500, sisa 500. Saya tanya bidannya, Bu, ini berapa hari bisa pulang? Kalau bisa secepatnya ya Bu, 2-3 hari paling pak katanya. Berapa kira-kira bayarnya? 72.500. Uangku cuma 500 Pak. 500, ini kesaksian hidup Pak. Ini kesaksian saya. Saya tidak mengurangi dan tidak lebih. Saya pinjam sama saudara adik ibu saya. Ya, adik ibu saya seorang pekerja. Tahu lah Bapak Ibu, kalau orang kaya orang Batak suka gini, duit lah nggak ada orang. Nah itu lah, bertenar lah. Kasih pinjam 75.000, pakai kwitansi, bayar bidan 72,5, sisa 2.500. Pulang saya bawa anak saya yang pertama ke tempat kos saya. Apa itu nggak menderita, Bapak? Tapi saya orangnya takut Tuhan. Saya tidak mau suka minta sana minta sini. Itu hidup saya dari awal, dari dulu. Tapi Tuhan pakai hidup saya. Setelah saya melewati proses itu, Tuhan itu luar biasa bagi hidup saya. Ini kesaksian hidup saya yang saya sampaikan. Mungkin kalau istri saya bawa ke tempat ini, dia akan melihat bagaimana suaminya dipakai Tuhan. Percaya Bapak Ibu, pegang janji Tuhan dalam hidup kita. Lakukan kehendak Tuhan, lakukan pekerjaan kita dengan baik. Tuhan akan lihat. Ya, Tuhan akan lihat, bukan orang yang melihat, tapi Tuhan akan melihat kehidupan Bapak Ibu sekalian. Demikian firman Tuhan saya sampaikan. Terpujilah Tuhan. Mari kita bersatu berdoa. Bapa kami yang di surga, Hamba sudah sampaikan isi hatimu kepada kami semua yang hadir di tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau terus menyala-nyala dalam hidup kami, pakai hidup kami Tuhan. Sebagai seorang pekerja, pegawai Tuhan, Tuhan pakai hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba sudah tadi memberikan kesaksian hidup pribadiku ya Tuhan. Bagaimana Tuhan bentuk hidupku Tuhan. Biarlah kami Tuhan pakai, kami percaya bahwa penderitaan itu adalah khotbah, penderitaan itu adalah sekolah, dan ada masa pemurnian dalam hidup kami. Iman kami semakin murni, semakin kuat ada di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Luar biasa. Terima kasih Bapak Pendeta. Sungguh menginspirasi, amin. Dari cerita ini, dari firman Tuhan hari ini, satu hal yang kita percaya bahwa Tuhan Yesus baik. Senantiasa selalu baik bagi kehidupan kita. Yang persembahan dijalankan, kita anggap pujian Tuhan Yesus baik. Terima kasih Pak Maruli yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Teman-teman diberkati, haleluya. Amin. Tuhan mau menderita seperti Bapak. Pakai mau dikasih nanti, Tuhan janjikan itu. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Bulan pengumumannya tanggal 30 Oktober doa pengurus dan pelayan. Mari datang berkat ini untuk doa bersama terbuka untuk umum. Dan 1 November itu Jumat pertama, saya undang umat persaudaraan Katolik datang bersama Basunda dan timnya. Dan tanggal 6 November pada DD seperti biasa akan dilayani oleh Pendeta Walker Bukatiga. Dia juga sudah berada di sini. Terima Tuhan, terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu semua, dan saya undang jam-jam doa dan jam-jam pelayanan tempat ini. Terima Tuhan, kita balik berdiri, kita akhiri ibadah ini. Agar kudus nanti Bapak Maruli doa untuk doa syafaat dan doa berkat ya Pak ya. Bersyukur Bapak. Kasih setiamu tidak
Mari kita tutup ibadah kita siang hari ini. Kita berdoa bersama-sama, berdoa syafaat. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan pada siang ini.